Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Tapi semoga semuanya kabarnya baik ya Mik. Amin. Nah kita hari ini bersyukur, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama walaupun tetap masih secara daring. Nah teman-teman, untuk masuki ibadah kita diundang bangkit berdiri, kita mau beribadah dengan sukacita. Kita datang ke hadapannya, memuji Dia di dalam tempat kudusnya. Memuji Dia dalam cakrawalanya seperti apa yang pemazmur katakan. Yuk teman-teman, kita nyanyikan PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Teman-teman, aku persilakan untuk duduk kembali. Nah, teman-teman, di hari ini tema kita adalah jatuh miskin. Nah, menurut teman-teman miskin itu apa sih? Nah, pasti kan kita udah sering dengar kata miskin kan? Dan pasti juga dalam mata pelajaran sudah sering menyinggung soal kemiskinan. Nah, di hari ini kita mau bahas soal kemiskinan dan apa yang akan kita lakukan untuk menyikapi kemiskinan. Kalau dipikir-pikir, sebagai anak remaja, kita nggak mungkin kan sering ngerasa melakukan sesuatu untuk kemiskinan. Kita sering merasa nggak mungkin bisa menolong orang yang miskin, apalagi kita juga belum berpenghasilan. Tapi tenang aja, di hari ini kita mau sama-sama belajar sebagai remaja, apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan kemiskinan yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya, kita hendak mengakui dahulu kesalahan-kesalahan kita melalui lagu PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan
Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita. Allah Sang Cinta, pada saat ini kami datang lagi ke hadirat-Mu. Di saat yang indah ini, kami hendak mengakui kesalahan-kesalahan kami sebagai seorang remaja, khususnya terkait soal kemiskinan. Kami sering menjumpai teman-teman atau bahkan saudara-saudara kami yang tidak berdaya atas hidupnya sendiri. Mereka menderita, mereka berduka, mereka hancur, mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka tidak dapat menolong diri sendiri. Tetapi, sebagai remaja, kami seringkali diam. Mungkin kami tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin kami bingung karena kami merasa juga tidak punya apa-apa. Tuhan, ampuni kami. Pakai kami untuk dapat menolong sesama kami. Pakai kami untuk mampu mengulurkan tangan kami agar kami bisa membuat orang lain berdaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Ketika kita telah mengakui dosa kita juga telah menerima pengampunan dari Tuhan. Teman-teman, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah kita yang diambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8, yang menyatakan demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Teman-teman, mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai sambil menunjukkan tanda cinta kita untuk teman-teman kita. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali ya, dan kita akan masuk ke pelayanan firman. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita menyanyikan pujian KJ 422, Yesus berpesan. Shalom, salam sehat, salam sejahtera. Jumpa lagi kita pada hari ini, Minggu 4 Juli 2021 dalam ibadah remaja GKI Palsi Gunung. Hari ini tema kita adalah jatuh miskin, yang dasar firman Tuhannya diambil dari Imamat 25 ayat 25 sampai 36. Nah, sebelum kita lebih lanjut memberitakan, mendengarkan, dan merenungkan tentang firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa penuh kasih, rahmat, dan setia, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa bersyukurnya kami pada hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama. Tidak ada yang memisahkan kami Bapa, walaupun jarak sekalipun, atau dimanapun kami berada dari rumah kami masing-masing, di gereja atau di luar kota atau dimanapun kami berada, hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Tuhan urapi hamba-Mu yang memberitakan firman,
berkati semua remaja-remaja Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman dan semuanya ini boleh kami lakukan, boleh kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin kami. Kami berdoa bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya. Mari adik-adik remajaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Imamat 25 ayat 25 sampai 36. Imamat 25 ayat 25 sampai 36. Demikian bunyinya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, membicarakannya, merenungkannya, dan menanamkannya di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini judulnya jatuh miskin. Wow, siapa yang mau jatuh miskin? Nggak ada ya. Kita pun bukan orang yang kaya-kaya banget, udah nggak kaya-kaya banget, jatuh miskin lagi. Nah, apa yang disabdakan Tuhan hari ini? Ini tadi kita udah baca dari Imamat. Kita lihat dulu ya. Ini apa yang diceritakan atau yang dikisahkan dari kitab Imamat 25 ini adalah yang biasa disebut tahun Yobel atau the year of jubilee. Tahun Yobel itu adalah satu perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi. Secara sederhana, tahun ini diketahui sebagai tahun ke-50 yang dalam bahasa Inggris diketahui dengan ungkapan jubilee. Dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Pendamaian yang namanya
dalam bahasa Ibrani Yom Kippur. Perayaan ini dibuka dengan meniupkan sangkakala atau shofar yang tidak hanya diproduksi menjadi tanda dimulainya perayaan, tapi juga diproduksi menjadi seruan pembebasan bagi para budak, termasuk pembebasan lahan pertanian. Jadi secara rinci, informasi mengenai perayaan Tahun Yobel dapat dibaca keseluruhan ya dari kitab Imamat pasal 25 tadi. Oke, selanjutnya kalau mau diuraikan secara point to point, ini intinya Tahun Yobel itu. Pertama, Yobel terjadi sekali dalam 50 tahun. Sebenarnya ada perhitungannya. 7 tahun kali 7 kali, lalu itu kan jumlahnya 49. Terus kemudian tahun berikutnya itulah yang disebut tahun 50, tahun pembebasan. Jadi kalau ada yang punya utang-utang, nah itu bisa dibebaskan. Jadi tanah kita yang kita gadaikan itu bisa kembali lagi. Nah ini peraturan ketika itu di zaman Musa, ketika mereka menuju tanah perjanjian atau mereka di tanah Mesir. Jadi semua diatur sedemikian rupa. Yobel saat ini memang tidak terlalu diamati ya, tidak terlalu dilakukan oleh bangsa Israel. Ketiga, tidak ada pekerjaan pertanian yang diizinkan pada tahun Yobel itu. Jadi semua orang bebas dari bertani supaya betul-betul hidupnya itu memuliakan nama Tuhan. Betul-betul mereka fokus kepada pembebasan, bebas dari bekerja, bertani, dan juga bebas dari hutang piutang. Lalu yang keempat itu pelepasan budak. Jadi siapa yang membeli budak waktu itu ya budaknya udah dilepaskan. Nah, itu tahun Yobel. Lalu yang kelima, semua properti dikembalikan ke keluarga asli. Jadi bagi yang berhutang, bagi yang memiliki hutang, nah, itu nanti kemudian tanahnya bisa kembali lagi kepada dia. Ini adalah aturan yang ditetapkan pada zaman Imamat pada waktu itu. Jadi tradisi Yahudi itu ada 3. Hari Sabat, tahun Sabat, tahun Yobel. Ketiganya ini hampir sama maknanya, yaitu ada berhenti dari pekerjaan, itu fokusnya ke Tuhan. Lalu yang kedua beristirahat, ya memang gak bekerja, menikmati hari itu, bersyukur pada hari itu. Lalu yang ketiga itu tadi pembebasan dari hutang, apa yang kita gadaikan itu kembali lagi kepada kita tanpa harus membayar. Lalu pembebasan juga itu tadi budak-budak, pembebasan dari macam-macam. Intinya semua mau bersukacita di dalam Tuhan. Nah ini diatur oleh bangsa Yahudi ketika itu. Apa yang kita mau lihat dari sini? Bahwa Tuhan itu tidak sekedar pemilik tanah Israel, namun berdaulat atas segala waktu, alam, dan peristiwa. Terus berikutnya lagi, tujuannya adalah agar orang-orang kaya yang kaum kapitalis, yang misalnya dia mengutangi, lalu kemudian misalnya kita perlu uang, kita gadaikan ya, biasanya kita gadaikan rumah, tanah, padahal itu penting banget dalam kehidupan kita. Tapi kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada uang, ya itu harus dilakukan seperti itu, sehingga ya begitulah terjadinya. Lalu kemudian tujuannya agar orang-orang kaya yang kaum kapitalis namanya ya, yang banyak duit, banyak modal, yang dia bisa membeli budak, itu berempati atau memiliki belas kasih kepada orang miskin. Jadi ada kesempatan pemulihan bagi orang yang susah, bagi orang yang miskin. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah ada yang berani menghapus hutang ya zaman sekarang? Nah makanya tahun Yobel ini juga tidak terlalu diamati lagi oleh bangsa Israel. Karena ini terjadinya pada zaman Musa dahulu ya. Terus Tuhan itu menginginkan keadilan dan pembebasan bagi kita semua. Jadi orang kaya, orang yang memiliki modal banyak, ya dia harus rela mengembalikan itu. Ini demi keadilan. Luar biasa Tuhan mengatur itu semua. Kita lihat lagi apa yang menjadi perhatian kita pada saat pandemi ini. Wow, luar biasa ya. Orang bisa jatuh miskin, fenomenanya
itu sejak dahulu ada, apalagi zaman sekarang. Sekarang ini karena COVID, karena pandemi, menjadi luar biasa lagi orang yang betul-betul jatuh miskin. Angka kenaikan sampai menjadi 26,42 juta orang. Ini angka dari BPS bulan Maret tahun lalu 2020. Naik 9,78%. Jadi ini akibat dari banyak yang PHK, lalu kemudian banyak sektor ya yang tidak bisa berjualan seperti ojek itu ya, yang tadinya orang bebas naik taksi, lalu kemudian yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, atau yang berhubungan dengan keramaian, pariwisata, hotel. Waduh, ini banyak banget yang tutup sehingga karyawannya pun banyak yang di PHK. Nah, inilah yang disebut kemudian akhirnya orang banyak yang jatuh miskin. Mau pulang kampung juga nggak ada pekerjaan di kampung. Nah, ini yang menjadi perhatian dari apa yang kita mau baca pada saat hari ini. Jatuh miskin, apa itu? Jatuh miskin itu adalah suatu perubahan keadaan karena pola kehidupan yang berubah dari materi yang kaya hingga jatuh miskin. Status sosial yang berubah karena kepercayaan diri, ego, dan dampak psikologis lainnya. Biasanya begini, kita mengukur orang jatuh miskin itu dari materi ya. Yang tadinya misalnya rumahnya mewah, tahu-taunya rumahnya dijual, kemudian jadi rumahnya yang kecil. Lalu kemudian yang tadinya dia naik mobil, udah nggak sanggup memelihara mobil, akhirnya mobilnya dijual dan dia udah naik angkot. Atau yang biasanya hidupnya mewah, kemana-mana bawa uang jajan bisa traktirin, ini kok tiba-tiba diem aja, udah nggak punya uang, bahkan berhutang. Nah, ini kan ada masanya ya setiap orang. Ada yang dia memang bisa terus hidup dalam kecukupan, tapi yang terjadi itu adalah banyak orang yang jatuh miskin. Dan itu juga terjadi pada zaman Musa dahulu, itulah yang ditulis dalam kitab Imamat. Nah, disitulah Tuhan berkarya melalui Nabi bahwa harus ada kesempatan bagi orang yang jatuh miskin ini, orang yang mengalami keterpurukan, ada saatnya dia harus bangkit kembali. Dan apa yang dulu yang dimilikinya itu boleh kembali lagi dimilikinya. Itu diatur dan itulah yang disebut tahun Yobel. Coba kita lihat dalam COVID-19 sekarang ini. Betapa luar biasa yang terjadi ya. Bikin stres dan depresi. Nah, ini juga disebut jatuh miskin. Jadi jatuh miskin itu tidak hanya jatuh miskin dalam materi, dalam rumah, uang, pekerjaan, lalu kemudian gaya hidup, tapi jatuh miskin itu juga karena stres dan depresi. Karena apa? Karena nggak punya harapan lagi, nggak punya kebahagiaan lagi, frustrasi. Ini juga menyebabkan orang jatuh miskin karena dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ini kan berbahaya ya. Makanya hari ini penting banget ini firman buat kita. Bagi remaja ini apa kondisi sekarang ini dalam COVID ini? Nah, bagi remaja saat ini ya hilangnya kebebasan dan terikat. Rasanya terikat banget tinggal bersama orang tua. Biasanya sama teman-teman berkumpul, sekolah bareng, ngerjain PR bareng, les bareng. Sekarang semua di rumah, semua sendiri, belum dimarahin. Terus udah gitu lagi belajar dicurigai. Itu benar-benar belajar, benar-benar buka internet atau buka yang maksudnya internet yang pelajaran atau internet yang lain-lain, dikontrol. Nah, ini kan jadi depresi ya. Remaja itu jadi stres karena ini. Apalagi terutama kehilangan teman-teman untuk berkumpul. Nah, itulah yang disebut miskin dalam kebahagiaan. Terus kita lihat lagi ya, dalam setiap zaman kemiskinan ini memang tidak pernah hilang. Kalau zaman Israel dulu, mereka itu kan merantau ya, ke negara orang lain. Makanya harus semua diatur, belum lagi pengelompokan suku-suku mereka. Jadi dalam proses kehidupan mereka itu banyak terjadi. Ada yang dia maju, tapi kan kadang-kadang tidak semua orang bisa maju sehingga yaitu tadi terpuruk dan jatuh miskin. Jadi ini dari zaman ke zaman selalu ada. Apalagi sekarang ini paling kentara ya kita lihat di zaman pandemi ini.
Namun adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan ya, bagi remaja-remaja untuk membantu yang benar-benar jatuh miskin dan juga yang depresi dan yang stres. Dan gak perlu harus kaya dulu, gak perlu kalian harus menjadi orang hebat dulu untuk membantu yang lain. Coba gimana caranya? Pertama itu pertanyaannya adalah siapa yang dibantu? Nah, tentu yang ada di sekitar kita. Mulai dari hal yang sederhana dulu. Kita lihat aja orang-orang di sekitar kita. Kalau mau remaja Palsi Gunung ini membuat sesuatu, boleh aja. Yang paling berdampak itu adalah, ya kalau kita lihat dalam masa pandemi ini, ojek online, supir taksi, pedagang keliling, pemulung, dan lain-lain. Atau yang kehilangan pekerjaan. Bisa aja, walaupun dia tadinya bukan Gojek, bukan sopir, tapi dia kehilangan pekerjaan dan nggak tahu mau ngapain. Selama dia mencari pekerjaan yang lain, wah itu belum tentu kan punya tabungan ya. Nah itulah yang disebut keterpurukan itu. Nah ini ada contoh GKI Kayu Putih, mereka setiap hari tertentu itu membuat dapur peduli. Jadi mereka masak ya, dan mereka berkeliling mengantarkan makanan kepada orang-orang tertentu. Kalau di dalam saudara-saudara kita yang sana, itu mereka punya istilah Jumat Barokah. Jadi setiap hari Jumat mereka mengumpulkan dana, masak bersama, membungkus bersama, lalu mereka salurkan ke orang-orang yang diperlukan. Sebenarnya gereja ini terkenal sekali dahulu dengan berbagi kasih. Tapi belakangan ini kok gereja itu kurang peduli ya dengan orang sekitarnya. Nah ayo jangan sampai orang sana lebih memiliki kasih. Padahal yang diajarkan Yesus kepada kita adalah kasih yang luar biasa. Nah bagaimana dengan remaja Palsi? Apa yang bisa dilakukan oleh remaja Palsi? Ya, ini yang perlu kita diskusikan bersama. Saya sekarang ada di Kota Kudus. Apa yang saya lakukan di Kota Kudus adalah saya dalam satu komunitas atau dalam satu aksi yang namanya aksi sosial rohani. Ini disponsori oleh seorang pengusaha di Kudus yang secara fisik pastilah namanya pengusaha nggak mungkin dia keliling-keliling. Dan ketika bertemu dengan saya, seorang bapak ini, pengusaha ini mengatakan, coba Bu Rina, ini saya memiliki ada sedikit anggaran. Coba Bu Rina lakukan ini untuk aksi sosial sekaligus aksi rohani. Jadi ada aksi sosialnya, ada aksi rohaninya. Nanti ini ada salah satu video ya yang diputarkan. Nah bisa kalian lihat apa yang kami lakukan pada saat itu. Dalam masa pandemi ini pertama tentu kita harus memikirkan protokol ya. Protokol misalnya selalu harus pakai masker. Kadang-kadang orang yang kami temui itu mereka tidak memakai masker. Karena menganggap ya mereka aman-aman saja. Pada waktu itu Kota Kudus memang belum sedahsyat apa yang kita dengar belakangan ini. Jadi masih mereka ya nggak pakai masker, tapi kami tetap ya satu tim ini ketika berkunjung. Jadi yang kami layani itu adalah orang sakit, lansia, ya oma opa, lalu kemudian orang yang terkena dampak dari pandemi, yang berkesusahan, yang kena PHK, yang pokoknya yang sedang bergumul. Jadi yang kami lakukan adalah satu, berbincang-bincang, berbicara langsung ke orangnya, apa yang bisa kami bantu, apa pergumulannya. Pertama secara rohani adalah mendoakan, kami bernyanyi, lalu kemudian selalu kami bawa gitar ya. Dan yang ini yang udah jarang sekali dilakukan orang. Jadi prinsip kami ketika melakukan ini dalam pura berbagi kasih adalah back to zaman baheula, zaman rasul-rasul, door to door, mencari orang susah, mencari lansia, mencari orang yang terpuruk, lalu mencari orang-orang sakit. Kami doakan dan sekaligus juga ada persembahan kasih, sekaligus juga ada sembakonya. Nah ini kan memang kombinasi. Karena Bapak yang tadi saya bilang seorang pengusaha ini, ketika dia bilang begini, ketika kamu hanya membicarakan tentang firman Tuhan saja, tetapi mereka lapar, maka nggak ada gunanya. Jadi kalau kamu juga hanya memberikan
bantuan dana atau bantuan sembako tanpa kamu sentuh juga rohaninya, maka itu juga tidak seimbang. Yang paling utama itu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Dan itulah yang kami lakukan, seperti contoh video atau foto-foto yang terlampir. Bapak sekarang bagaimana ini matanya? Yang kiri, Yang kanan? yang kanan ada bayang-bayang ini. Bayang-bayang ya. Bapak usianya berapa? 53. 53 ya. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, harus dipelihara keselamatan itu. Nah, nanti Ibu bisa kasih baca buat Bapak ya. Amin. Nanti saya bacakan. Oke. Terima kasih. Iya. Dari gereja, Dari perusahaan Pura. Oh, dari Pura. Pura, tahu pernah dengar Pura? Tahu Pak Yakobus. Ah, Saya iya. kenal Pak Yakobus. Oh, kenalnya di mana? Ya dulu sering kadang-kadang mancing dulu. Mancing di mana Pak? Jepara. Kan Pak Yakobus punya tempat di Jepara spesial kan. Bandengan itu kan kalau kita mau ke Bandengan kan Pak Yakobus ada belok ke kiri. Tahun berapa itu Pak? Wah udah lama. Dia kadang kayak putus asa, pengen nggak suruh beliin racun atau apa. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Iya, saya tahu. Aku bilang, aku mau meninggal atau mati. Tapi di dalam Yesus aku. Ya, itu. Aku tidak mau kalau mati konyol, aku tidak mau. Iya kalau mati, kalau enggak. Malah sakit lagi saya. Ya. Saya kan minum prostek tiap hari. Iya, saya tidak mau. Iya kalau saya mati. Ternyata saya tidak mati. Yang dulu satu kamar dengan saya mati. Juga minum prostek. Dia broken heart itu. Saya hanya menengking, kemarin ada suara gitu, saya bilang, aku mau mati, tapi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi udah Bapak udah tahu itu dan itu Iya. harus dipegang terus. Ya. Amin. Bapak harus komit dengan itu. Amin. Bapak udah terima Yesus kan dalam hatinya kan? Sudah. Bapak yakin nggak Bapak selamat? Yakin. Yakin. Kenapa Bapak yakin selamat? Yakin. Karena aku sekarang bertobat. Bapak dibacain nggak sama Ibu? Iya. Buku traktat yang Iya. dibagikan. Iya. Apa yang Bapak dapatkan dari traktat ini? Ya, saya merasa seolah-olah Tuhan ini memang masih mau ataupun sekalipun aku ini, kamu ini nggak akan ditinggalkan Tuhan gitu istilahnya gitu. Jadi gini Pak, salah satu di mungkin halaman 6 ini dikatakan seperti ini. Saya bacakan sekali lagi, Bapak Iya. dengerin ya. Iya. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus karena kasih Tuhan. Ya, dimeteraikan. Tadi kan Bapak bilang udah terima Yesus, Amin. hidup di dalam Dia. Amin. Berarti Bapak sudah dimeteraikan. Jadi keselamatan itu kan harus dipelihara. Amin. Terima kasih. Kita memuji, peganglah tangan Roh Kudus ya. Ya Bu ya. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Engkau dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku
kebetulan ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan mengutus kami untuk menguatkan Pak Stefanus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Roh Tuhan ada di tempat ini, Amin. ada dalam pergumulan dan ada dalam rumah tangga di Amin, sini. Tuhan. Kami terus berdoa Bapak buat Pak Stefanus. Amin. Kalaupun dia tidak melihat, hatinya, pikirannya melihat. Amin. Amin. Diurapi dia Bapak. Kami tetap mendoakan keseluruhan fisiknya. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi keluarga di sini. Terima Kami kasih, berdoa Tuhan. untuk ibu, untuk anak-anak, Haleluya. dan cucu dan semua keluarga di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Tuhan selalu Amin. menyertai kami dan memberkati. Amin. Pujilah Tuhan kini dan selamanya. Amin. Kami menyembah, kami Amin. berdoa, kami bersyukur. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus, Tuhan Yesus. Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Mana mau lihat perkembangannya Pak Stefanus nih? Masih belum bisa tidur. Masih belum bisa tidur. Tapi gimana? Ada semangat baru atau gimana? Tadi malam dia cerita lah Pak. Tadi barusan dia cerita. Semalam itu seperti yang makan biasa. Marah-marah sama Tuhan. Kamu terus dia nggak bisa tidurnya, saya mau beresah terus langsung tahu-tahu hujan datang terus. Wih, saya kaget sekali. Hujannya. Iya, benar. Tapi ini semangat berapi-api kelihatannya ngomongnya. Iya. Kayaknya lebih semangat nih kelihatannya ya. Oke, saya pengen lihat Pak Steve nyanyi lagu apa yang gembira lah, gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti Obat hati yang senang. hati semangat yang patah dengan Tuhan. Hati yang gembira Ada lagi. Hati yang seperti obat hati yang senang. Hati Semangat yang patah. dengan Tuhan. Iya. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay, luar biasa. Senang kan? Aduh, saya rasa kalau pas masuk ke gereja nyanyi itu kelepek-kelepek itu semua yang jadi cara Tuhan itu luar biasa Pak, hebat ya. Ada orang lumpuh, ada orang buta, ada orang sakit, ada orang yang pensiunan kayak saya ini pensiunan tapi semangat. Saya nggak pernah nggak mau semangat. Betul, hari ini saya ngamuk-ngamuk, tapi habis itu setengah jam kemudian saya cuci muka. Harus semangat. Hidup saya itu kayak begitu ya. Jadi pagi ini kita senang banget. Amin. Ya, Terima kasih. semoga Saya juga senang dikunjungi. ya itu. Kapan Bapak mengunjungi kami? Ayo dibalikin. Ayo. Mengunjungi itu nyanyi pakai gitar. Saya senang sekali ngeliat orang main gitar. Iya, Pak. Main di mana? Nah, tuh. Gesos Iya. Misalnya yang di pulang. Iya. di Tanjung itu loh. Ya, Ya, artinya tuh senang banget ya Pak ya. ya, Semoga- terima kasih. Semoga gini kehadiran kami selalu itu betul-betul membuat Bapak itu Amin. sangat maksimal, Amin. optimal gitu. Saya bersyukur. Ya itu dia. Terima kasih. Ya. Kiranya kuasa Tuhan masih tetap bekerja bagi Pak Stefanus ini. Terima kasih, Bapak. Dan terlebih di dalam proses Pak Stefanus ini dapat menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Inilah Tuhan yang ditunjukkan melalui kehidupan Pak Stefanus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersujud berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke ya. Adik-adikku, remaja Palsi, apa yang bisa kalian lakukan? Belajar dari apa yang kita
dasari tadi dari firman Tuhan, tahun Yobel. Tahun Yobel itu kan mengajarkan untuk yang kaya tetap harus memberikan kesempatan bagi orang yang susah, yang jatuh miskin, yang mungkin terpuruk pada saat itu untuk kembali kembali harkatnya sebagai manusia. Kalau ada hartanya dulu yang dijual, digadaikan, itu boleh dikembalikan, sekaligus juga bisa dibantu memberikan pekerjaan dan seterusnya. Jadi Tuhan menginginkan bahwa kita ini kan milik Tuhan ya semua. Apapun yang ada di dunia ini kan kita nggak akan kita bawa mati. Jadi apa salahnya ketika kita hidup ada kesempatan juga kita membantu orang lain. Itu inti dari tahun Yobel, tahun pembebasan. Nah, mungkin adik-adik sekalian ya para remaja belum sampai kepada orang yang berhutang, tetapi intinya adalah kita juga peduli dengan kesusahan orang lain. Apa yang bisa kalian lakukan? Nah, mungkin setelah nanti ibadah ini coba direnungkan, banyak yang bisa dilakukan. Kalau tadi GKI Kayu Putih itu mereka bikin dapur umum. Boleh saja kalau kalian mau melakukan seperti itu. Dananya dari mana? Ya kalau nggak ada anggaran dari gereja, kalian boleh mengumpulkan apa yang bisa kalian kumpulkan. Lalu ada lagi, ada ini juga namanya Access Project. Mereka bikin produk daur ulang dari aqua atau dari eceng gondok atau dari barang-barang apapun yang dikreatifkan, kemudian itu dijual, dananya kembali lagi untuk membantu orang miskin. Lalu saya mendorong atau saya memberikan semangat bagi adik-adik sekalian, apa yang bisa kalian lakukan. Tapi memang ingat ya bahwa ini masa pandemi. Mungkin yang paling mudah atau yang paling gampang itu adalah melihat teman-teman kita yang kesulitan ibadah online. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki satu pulsa. Lalu yang kedua, mungkin HP-nya atau gadgetnya tidak representatif untuk bisa beribadah. Nah ini coba dikumpulkan. Apabila ada hal seperti itu, coba apa yang bisa kalian bantu? Apakah membelikan pulsa? Mungkin kalau membelikan HP terlalu jauh. Nah, cobalah pikirkan seperti itu. Apakah tetap boleh beribadah bersama tapi jaraknya jauh-jauh, atau pinjamkan apabila ada yang satu punya HP-nya lebih dari satu, ada laptopnya dan lain sebagainya, sehingga teman-teman yang tidak merasakan seperti orang lain juga dia merasakan. Nah itu antara lain. Lalu yang berikutnya lagi adalah selalu memperhatikan, kan remaja ada tim pemerhati. Bagaimana fungsinya tim pemerhati ini? Apakah tetap jalan? Nah, coba kalian lakukan itu terus-menerus, berbagi kepada yang lain ya. Membagi ayat Alkitab, membagi cerita yang menarik. Gak usah cerita-cerita soal COVID lagi. Bikin pusing, bikin stres ya. Jadi lakukan hal-hal yang positif. Yang positif, kalaupun memposting itu yang positif. Apa sajalah, harus ada yang dilakukan. Jangan diam, jangan tidak bergerak. Nah, nanti mungkin bisa dipikirkan bersama-sama bersama ketua remajanya atau pengurus korem supaya ada sesuatu yang kalian lakukan. Kita masuk dalam tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun menolong orang lain. Ini zaman pandemi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain? Mungkin bisa saja membuat masker dari kain. Nah, lalu kemudian dibagikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kesempatan yang baik buat kita. Bagi yang memiliki uangnya, kalau sering kan jarang jajan mungkin ya karena nggak keluar, cobalah sisihkan uang jajannya itu untuk bisa memberi kepada yang lain dan berbuat sesuatu. Nah, demikian firman bagi kita pada hari ini. Tahun Yobel, Jubile, memotivasi kita untuk melakukan sesuatu kepada orang lain yang jatuh miskin, orang lain yang susah, orang lain yang kesulitan. Jadi bukan hanya dalam hal materi saja, tetapi juga memberikan semangat spiritual ya, memberikan semangat rohani, to say hi, to say hello, lalu coba tanya apa kebutuhan mereka, apa yang menjadi persoalan mereka. Nah, kalau adik-adik terpanggil untuk ini semua, silakan diskusikan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik remaja sekalian. Tuhan memberkati.
Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan marilah kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa penuh kasih, rahmat dan setia, dalam kesempatan yang indah ini Bapa, kami diingatkan bahwa zaman dulu ada yang disebut tahun Yobel. Walaupun itu tidak sepenuhnya bisa kami lakukan dalam kesempatan sekarang ini, tapi itu sangat menginspirasi kami di zaman COVID, di zaman pandemi ini, untuk juga memikirkan orang-orang atau sahabat-sahabat kami yang susah, yang kesulitan, yang sakit, yang menderita, bahkan yang jatuh miskin. Apapun yang bisa kami lakukan, tolong kami Bapa, biarlah kami tergerak hatinya melalui komisi remaja ini untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat di sekitar kami. Sehingga kami ada kegiatan yang positif, ada sesuatu yang kami lakukan yang seturut dengan firman Tuhan. Memang kami harus juga menjaga diri dan menerapkan protokol kesehatan ketika kami melakukan berbagai aktivitas. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam rencana-rencana ini. Bapa, kami juga tentu berdoa untuk negara dan bangsa ini. Pulihkan segera Bapa, berikan hati yang bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami ini, mulai dari tingkat presiden sampai yang paling rendah RT RW, bisa melakukan yang terbaik dalam masa pandemi ini. Kebijakan-kebijakan yang betul-betul menolong kami semua keluar dari masa sulit ini. Kiranya pandemi ini cepat berlalu di seluruh dunia ini dan di sekitar kami. Kami berdoa buat semua keluarga kami, sahabat kami, orang-orang yang kami kenal, bahkan siapapun Bapa yang terkena COVID ini, terkena pandemi ini. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan hiburkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan tolong tenaga kerja medis, para dokter, rumah sakit, pabrik obat, dan semua yang terkait dalam pengelolaan pandemi ini Bapak, agar semua bekerja dengan setulus hati, dengan segenap hati, dan Tuhan juga menyertai semua yang bekerja ini agar tidak terkontaminasi atau terpapar virus. Kami pun demikian Bapak, biarlah Tuhan memberikan hati yang bijaksana pada remaja-remaja ini untuk bisa beraktivitas dengan baik, sekolah dengan baik walaupun online, dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Lalu kemudian banyak waktu Bapak untuk melakukan dari rumah apa saja yang positif. Tuhan membukakan cakrawala para sahabat-sahabat remaja ini sehingga hidupnya berguna. Kami pun berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang berkesusahan, yang juga sangat terdampak dari pandemi ini. Baik dari orang tuanya atau dari sahabat kami ini yang sangat stres, depresi. Biarlah kami sama-sama bangkit dari situasi ini. Terima kasih Bapak, Tuhan menolong kami. Kami pun berdoa untuk keluarga besar GKI Pasigunung yang sedang berduka dan juga yang sakit. Lalu kemudian kami khusus berdoa untuk sahabat kami Jonathan yang tengah dalam kondisi kelemahan fisik Bapak setelah tangannya patah. Tuhan menolong, Tuhan menjamah sehingga Jonathan kembali Tuhan pulihkan. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk keluarga besar GKI Pasigunung, khususnya para remaja kami ini, agar mereka terus berkembang, agar terus melaksanakan kegiatan-kegiatan dan terus mereka bersuka cita di dalam Tuhan dalam satu komisi remaja. Berkati para pengurusnya, berkati semua jemaatnya atau anggotanya, baik yang di pusat Pelni, baik yang di Cilodong maupun yang di Ciracas. Biarlah semua tetap antusias dalam
menggali firman Tuhan, dalam bersekutu dan juga dalam berkegiatan. Biarlah semua program kerja juga bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih atas semua kebaikan dan anugerah Tuhan. Bukakan senantiasa Bapa cakrawala pikiran kami. Walaupun kami masih remaja, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memakai kami untuk sesuatu yang baik dan positif. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Sempurnakan ini semua Bapa di dalam doa Bapa kami. Teman-teman, kini tiba saatnya kita memberikan sebagian berkat kita yang sudah diberikan Tuhan ke kita. Teman-teman, boleh mengirimkannya langsung ke rekening gereja ya, atau enggak bisa mengirimkannya langsung ke gereja. Untuk mendasari pembersembahan kita, yuk kita dengerin Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Ya, karena kita sudah mendengarkan nas persembahan kita, mari kita menyanyikan PKJ 148, Terima Kasih Ya Tuhanku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau mau menolong tangan-tangan yang mengolah persembahan ini agar dapat memberdayakan orang lain dan juga melayani orang lain. Hingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam namamu kami doa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman, diundang kembali berdiri ya. Kita kini sudah di ujung peribadahan kita. Kiranya melalui ibadah ini, teman-teman memahami dengan baik mengenai spiritualitas dalam diri tiap-tiap orang dan juga diri kita sendiri. Yuk teman-teman, kita nyanyikan NKB 200 di jalan hidup yang lebar dan sempit.
Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Marilah kembali ke dalam kegiatanmu sehari-hari. Peganglah senantiasa firman Tuhan dan jadikanlah firman Tuhan itu sebagai penuntun hidupmu. Maka Dia, Tuhan Yesus yang baik, akan selalu menyertai kehidupanmu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.